Selamat datang kembali bersama saya Rika Andriani, calon guru penggerak angkatan keempat. Saat ini saya akan membawakan jurnal monolog tentang demonstrasi kontekstual. Pada modul 3.1, apa saja yang saya pelajari? Saya mempelajari tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Sebenarnya, praktek pengambilan keputusan sudah kita lakukan dalam keseharian. Karena dalam keseharian pastilah ada masalah yang kita hadapi, baik dengan siswa maupun dengan rekan sejawat. Namun, jika direfleksi kembali, pengambilan keputusan yang biasa kita lakukan lebih atas pertimbangan logika atau rasa saja, tidak melalui tahapan pertimbangan dari beberapa pengujian. Kami juga belajar tentang dilema etika dan bujukan moral. Melalui modul 3.1 terdapat pemahaman baru bahwa terdapat dilema etika, yaitu kasus di mana terjadi hal benar versus benar dan bujukan moral benar vs salah. Saya mampu membedakan keduanya setelah saya menganalisa beberapa kasus yang ditampilkan di LMS. Kami juga diperkenalkan dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah. 4 paradigma itu adalah individu lawan masyarakat, keadilan lawan kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka panjang lawan jangka pendek. Sedangkan 3 prinsip pengambilan keputusan itu ada N-based thinking, rule-based thinking, dan care-based thinking. Untuk pengambilan keputusan terdapat 9 langkah yang harus kita tempuh, yaitu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa saja yang terlibat, mengumpulkan fakta yang relevan, pengujian benar atau salah. Dalam pengujian tersebut terdapat uji legalitas, regulasi, intuisi, uji halaman depan koran, uji keputusan panutan. Pengujian paradigma benar atau salah, prinsip pengambilan keputusan, investigasi opsi trilema, membuat keputusan lalu meninjau kembali dengan melakukan refleksi. Bagaimana saya nanti akan mentransfer mengenai pengetahuan yang saya peroleh di program guru penggerak ini? Saya akan mulai dari hal kecil dengan berbagi bersama rekan sejawat melalui obrolan santai sehingga tidak terkesan menggurui, mencoba memasukkan konten materi 3.1 dalam obrolan ringan kami. Jika sudah mengena, saya akan melakukan penajaman tentang materi 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan, mengajak teman-teman untuk mempraktekannya dalam keseharian. Saya juga akan berbagi melalui WA Group komunitas, dan jika ada kesempatan untuk berbagi di forum, saya akan berbagi dalam forum sekolah. Apa langkah awal yang akan saya lakukan dalam pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran? Saya akan mencoba menganalisa apakah itu merupakan dilema etika atau bujukan moral, menentukan paradigma yang diambil, apakah terdapat 4 paradigma tersebut, saya akan memilih salah satunya, kemudian mengenai 3 prinsip pengambilan keputusan, melakukan 9 langkah pengambilan keputusan, dan melakukan pengujian, serta melakukan refleksi atas keputusan yang saya ambil. Bagaimana saya bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan saya? Saya akan membuat sebuah tabel rubrik untuk mengetahui sejauh mana langkah yang sudah saya lakukan, dan bagaimana saya merealisasikan langkah-langkah tersebut. Tabel rubrik dapat dijadikan sebagai bahan refleksi dan evaluasi. Mulai kapan saya akan melakukannya? Ya, saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan mulai hari ini. Saya akan mencoba melakukan analisa awal terhadap setiap kasus atau permasalahan yang saya hadapi. Saya akan membuat jurnal harian sebagai pendamping tabel rubrik yang saya buat. Siapa saja yang akan menjadi pendamping saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran? Seorang yang akan menjadikan teman diskusi dalam mengambil langkah-langkah yang akan saya ambil agar dapat lebih tepat dan efektif. Saya akan didampingi oleh rekan sejawat, baik itu guru senior maupun rekan sejawat lainnya, wakasek, dan kepala sekolah. Harapan, sebagai seorang pemimpin pembelajaran, saya berharap mampu melakukan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan, sehingga setiap keputusan yang saya ambil merupakan suatu keputusan yang bijak, keputusan yang dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya berharap juga saya dapat menularkan ilmu saya terhadap teman-teman yang lainnya. Terima kasih.